Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ansela Agnes Monica dari tingkat 2B semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang HIV dan AIDS. HIV merupakan virus penyakit yang menyerang dan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah sel yang melawan infeksi dari sistem kekebalan tubuh. Jika sistem kekebalan tubuh kita telah diserang atau telah dirusak oleh virus Human Immunodeficiency Virus atau yang biasa kita kenal dengan sebutan HIV, maka akan mengembangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Biasanya kondisi ini ditandai dengan berbagai munculnya penyakit lain atau infeksi yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. HIV dan AIDS tidak menular melalui sentuhan, keringat, air liur, atau gigitan nyamuk, atau juga bekas toilet, tapi lebih kepada kontak cairan tubuh, misalnya darah, sperma, atau cairan misfi. Nah, lewat perilaku seksual atau penggunaan jarum suntik. Akibatnya, HIV akan membuat tubuh kita rentan mengalami berbagai penyakit lainnya dari bakteri, jamur, virus, parasit, dan patogen yang merugikan lainnya. Yang pertama, tuberkulosis. Tuberkulosis bisa dengan mudah menyerang penderita HIV yang punya daya tahan tubuh lemah karena TBC bisa menular lewat udara. Jika penderita HIV AIDS terbukti positif terjangkit virus TBC, maka harus segera diberi antibiotik untuk mematikan bakteri TBC tersebut. Yang kedua ada sitomegalovirus, adalah virus yang berhubungan dengan virus herpes. Penularan virus ini melalui cairan tubuh seperti air liur, darah, air mani, urin, dan air susu ibu. Sistem kekebalan sehat bisa mengontrol virus ini sehingga menjadi tidak aktif. Namun, pada penderita HIV dapat menyebar ke seluruh tubuh jika tidak cepat diobati. Penderita HIV akan mengalami gangguan penglihatan, saluran pencernaan, paru-paru, atau lemah tulang sampai kesulitan berjalan. Yang ketiga ada kandidiasis. Infeksi yang satu ini disebabkan oleh infeksi jamur yang lagi-lagi menyerang seseorang dengan kekebalan tubuh lemah. Pada penderita HIV, jamur-jamur tersebut berkembang biak secara berlebihan sehingga membuat lapisan membran palsu pada mulut, lidah, dan vagina. Area mulut akan terasa seperti terbakar dan jika membran putih tersebut coba dilepaskan akan mengakibatkan rasa perih dan pendarahan. Kandidiasis orofaring ditemukan pada 50-95% penderita HIV/AIDS. Yang keempat ada Cryptococcus meningitis. Meningitis adalah penyakit radang selaput cairan otak dan sumsum tulang belakang. Sementara Cryptococcus meningitis adalah infeksi pada sistem saraf pusat umum yang biasanya muncul pada pasien positif HIV/AIDS. Jamur penyebab infeksi ini disebut Cryptococcus neoformans yang tersebar melalui udara. Itu berarti jamur ini sangat mudah terhirup. Karena setelah itu jamur ini akan mengendap di paru-paru dan masuk ke aliran darah yang melalui otak dan sumsum tulang belakang. Penderita HIV dengan CD4 di bawah 50
akan lebih mudah terinfeksi jamur ini. Yang kelima ada pneumonia, adalah infeksi pada salah satu atau kedua paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Mungkin kamu pernah dengar paru-paru basah? Nah, ini dia penyakitnya. Kantung udara di paru-paru yang terinfeksi akan meradang dan membengkak. Infeksi ini sebenarnya bisa dilawan oleh siapapun yang berusia di atas 3-4 tahun jika memiliki sistem kekebalan tubuh yang bekerja dengan baik. Namun, pada penderita HIV/AIDS dengan jumlah CD4 kurang dari 200 akan lebih mudah terinfeksi penyakit ini. Hampir 75% pasien positif HIV terserang penyakit pneumonia kronis. Yang pertama, melakukan hubungan seksual yang aman. Nah, perlu kita ketahui bahwa salah satu penyebab dari penularan virus HIV/AIDS adalah melakukan hubungan seksual. Nah, hubungan seksual yang dilarang yaitu hubungan seksual yang bebas atau bergonta-ganti pasangan. Itu adalah penyebab utama atau menjadi salah satu penyebab penularan virus. Yang kedua, transfusi darah. Nah, salah satu cara penularan HIV/AIDS itu bisa melalui darah. Oleh karena itu, jika tubuh kita menerima darah dari pendonor yang terkena virus penyakit HIV/AIDS ini, sudah dipastikan bahwa kita langsung terinfeksi oleh virus HIV/AIDS. Yang ketiga, penggunaan jarum suntik. Nah, menggunakan jarum suntik yang sama dengan pasien yang terinfeksi HIV/AIDS itu juga akan membuat kita tertular atau terinfeksi penyakit HIV/AIDS. Atau juga menggunakan obat-obat terlarang yang melalui jarum suntik atau penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Yang keempat atau yang terakhir itu kehamilan. Nah, ibu hamil yang mengidap penyakit atau terinfeksi HIV/AIDS juga berisiko menularkan virus tersebut ke janin yang dikandungnya. Virus ini dapat menular melalui ASI atau pada saat proses kelahiran.